Nah, kemarin kan Vivo baru aja ngerilis Vivo Y21s ya, yang reviewnya udah gua bahas di video sebelumnya. Dan kali ini Vivo lanjut lagi merilis varian yang lebih murah guys, yaitu Vivo Y21, yang di video ini bakal kita kupas tuntas semua fiturnya. Jadi karena masih bagian dari Y21 series, beberapa fitur unggulan dari Vivo Y21s ini bisa kita temui juga di Vivo Y21 ini. Kayak di performa, Vivo Y21 dilengkapi juga dengan 4GB plus 1GB extended RAM. Jadi totalnya ada 5GB space memory ya yang bisa kita pakai di smartphone ini. Dan 1GB extended RAM ini diambil dari ROM-nya dan bakal dipakai begitu smartphone butuh RAM ekstra buat ngeboost performanya. Dan dari yang gue coba untuk harian ini udah lancar ya, kita bisa buka dan pindah antar aplikasi dengan cukup mulus di sini, kemudian browsing dan scroll juga cukup lancar. Untuk chipsetnya dia pakai MediaTek Helio P35. Ini chipset octa-core dengan proses manufaktur 12 nanometer. Nah, buat gaming, kalau buat PUBG misalnya ini masih bisa main di setting grafis yang smooth dengan frame rate medium dan style realistik. Sesekali ada frame drop ya, tapi masih oke lah kalau buat main seru-seruan ya. Terus buat CODM ini udah lancar ya, main di setting grafis low dengan frame rate medium. Experience-nya ini udah enak banget buat main CODM di sini, dan sebenarnya kita masih bisa push ya dengan frame rate high. Tetapi menurut gua medium paling recommended untuk experience gameplay yang jauh lebih smooth. Dan yang lancar banget sih kalau kita pakai buat main Mobile Legends ya, karena di setting grafis high, HFR mode on, dan semua efek on, performa gameplay Mobile Legends bisa sangat mulus di smartphone ini guys, dan nggak gampang panas juga ya waktu dipakai main dalam waktu lama. Dan secara software, performa gamingnya ini disupport ya sama beberapa fitur kayak misalkan cooling system, ada multi turbo 5.0, dan juga ultra game mode yang punya beberapa mode menarik ya, kayak misalkan ada game picture in picture, terus kemudian ada do not disturb, ada esports mode, ada lock brightness, dan juga fitur favorit gue ini 4D game vibration yang enak banget ya kalau dipakai buat main PUBG. Dan untuk storage ini ada 64GB ROM, udah cukup sih ya sebenarnya, tapi kalau kalian ngerasa kurang, kalian bisa expand dengan microSD sampai di kapasitas 1TB. Jadi tinggal sesuaiin aja sama kebutuhan. Dan performanya ini disupport ya sama baterai yang kapasitasnya besar 5000 mAh dengan 18 watt fast charge. Dari yang gue coba ini bisa terisi sekitar 35% ya dalam setengah jam ngecharge. Dan yang cukup menarik sebenarnya baterainya ini udah support reverse charging ya. Jadi kalian bisa pakai Vivo Y21 ini buat ngecas aksesoris kayak misalkan TWS earphone atau juga aksesoris yang lain. Dan ada Vivo Energy Guardian juga ya yang secara otomatis bisa ngejaga baterai, bisa tetap awet dan efisien juga. Dan kapasitas baterai yang sebesar ini di pack Vivo ya ke dalam bodi yang tebelnya 8mm dengan berat 182 gram aja. Jadi secara desain ini udah compact dan ringan di tangan. Untuk framenya dia pakai desain 2.5D flat frame, jadi udah nyaman buat digenggam. Dan ada dua varian warna sebenarnya yang bisa dipilih ya, yaitu metallic blue dan juga diamond glow. Dan gue sendiri suka yang diamond glow ini karena menurut gue dia punya cover dengan pattern yang cukup unik ya, dengan teknologi diamond cutting design. Jadi kalau dilihat dari belakang ini ada efek pantulan warna dan juga kedalaman yang berbeda-beda ya di tiap cuttingnya. Desain modul kameranya juga nggak kayak Vivo seri Y yang sebelum-sebelumnya ya, karena sama kayak di Vivo Y21s, sekarang Vivo Y21 juga mengadopsi dual tone step design yang biasa ada di Vivo V dan juga X series dengan BAM modul yang tipis. Jadi secara desain dari samping dan belakang ini udah cakep banget. Kalau dari depan layarnya ini luas ya dengan warna yang vibran, dan untuk bezel memang dia masih standar dan ada chin juga di bawah, tetapi secara tampilan dia udah bagus untuk smartphone di kelasnya. Buat YouTube dan streaming video udah tampil jernih ya di resolusi 1600 x 720 pixel. Buat harian dan main game juga udah enak. Nah, layarnya ini pakai 6,51 inch HD Plus Ultra Outscreen ya, yang disupport sama beberapa fitur kayak eye protection mode untuk filter blue light ya, dan punya brightness tinggi juga untuk dipakai outdoor. Dan di frame kanan ini ada ultra fast side fingerprint. Warna dan finishingnya dibuat silver ya, mirip sama framenya, dan proses scan-nya juga cepet banget, nyaris instan guys, sekitar 0,3 detik aja. Dan untuk kamera di belakang ini Vivo menyebutnya sebagai AI triple mode kamera, tetapi untuk sensor fisiknya ada dua ya, dengan 13 megapiksel AI rear kamera dan 2 megapiksel super makro kamera. Sedangkan untuk portraitnya dia pakai super bokeh melalui software. Dan berikut ini hasil jepretan kamera utamanya ya di berbagai mode. Untuk hasil foto siang ini udah detail dan tajam. Ada fitur super HDR juga ya yang bikin lebih balance antara highlight dan juga shadow. Dan buat ambil foto di siang hari kayak gini, langitnya jadi nggak overexposure dan wajahnya juga nggak underexposure. Kemudian untuk super bokehnya meskipun menggunakan software, tetapi oke juga ya hasilnya. Untuk tingkat bokehnya memang nggak bisa kita atur ya,
dan by default dia juga nggak terlalu tinggi tingkat blurnya. Jadi hasilnya sih lebih ke bokeh-bokeh natural ya, seperti yang bisa kalian lihat di layar. Dan berikut hasil jepretan super makro kameranya guys, yang menurut gua udah bagus ya, meskipun sensornya 2 megapiksel, secara kontras warnanya udah tinggi, dan juga detailnya waktu dipakai jepret foto di jarak 4 cm juga udah cukup tajam. Dan berikut ini hasil foto malamnya ya, dia nggak ada fitur super night mode, tetapi hasilnya udah cukup bagus di malam hari, termasuk juga foto bokeh malamnya. Kalian bisa lihat aja semua sampelnya di layar. Dan untuk mode lain yang bisa kalian pakai di sini ada AI Face Beauty, ada Live Photo, ada Pro Mode juga, terus ada juga Slow Mode, dan ada Time Lapse. Nah, ini gue tampilin juga ya hasil rekaman video kamera belakangnya yang bisa rekam sampai di maksimal resolusi Full HD. Nah, untuk di kamera depan ini ada 8 megapiksel AI selfie kamera, dan hasilnya udah bagus ya menurut gue. Dan berikut ini beberapa sampel foto selfie-nya yang bisa kalian lihat guys. Di sini kita juga bisa ambil foto bokeh ya, dan tingkat bokehnya di kamera selfie ini by default dia lebih tinggi ya dibandingkan dengan kamera belakangnya, dan hasilnya bisa kalian lihat juga di layar. Separasinya udah cukup akurat ya dalam memisahkan background dan objek. Dan untuk foto malamnya, meskipun nggak ada fitur super night selfie, hasilnya udah cukup bagus ya. Kalian bisa cek aja semua sampelnya di sini. Beberapa fitur yang cukup menarik ya di kamera depan ini ada AI Face Beauty, kemudian ada multi style portrait, dan yang mungkin bakal jadi favorit kalian yang suka upload foto di sosmed, ini ada Pose Master. Jadi Pose Master ini berisi banyak banget contoh pose foto yang bisa kalian tiru, dan sebenarnya nggak cuma buat kamera depan, ada juga beberapa style untuk kamera belakang yang bisa kalian tiru juga guys. Nah, untuk platform seperti biasa ya, Vivo Y21 ini menggunakan Fantouch OS 11.1 yang berbasis Android 11 guys. Secara experience ini sangat simple dan clean, jadi kita swipe kanan langsung ke Google Feed ya yang nampilin berita rekomendasi dari Google. Tapi kalau kalian pengen manfaatin banyak fitur dari Fantouch OS 11.1, kalian bisa tap aja di sini untuk pindah ke Jovi Home. Nah, di sini ada banyak fitur useful ya, kayak misalkan digital well-being untuk cek seberapa lama kita pakai smartphone, ada pengingat minum, olahraga, sampai emotional well-being juga untuk relax. Dan karena switchnya ini cuma tinggal sekali tap, berpindah-pindah antar mode juga gampang. Terus ada beberapa fitur tersembunyi ya yang menurut gua menarik, kayak di album ini ada fitur foto editor yang biasanya cuma ada di aplikasi profesional kayak Object Eraser ya, untuk hapus objek yang nggak kita pengen. Ada juga fitur beauty untuk bikin ya ngatur beauty ya, kayak bikin kulit lebih mulus dan yang lainnya setelah foto diambil guys. Kemudian bisa memperbaiki foto yang buram, dan juga fitur edit foto menarik lainnya. Dan itu ya semua hal yang bisa gua bagiin hari ini tentang Vivo Y21. Menurut gua ini cocok ya buat kalian yang cari smartphone compact dengan harga 2 jutaan, yang punya performa mulus dengan 4 GB plus 1 GB extended RAM, punya baterai life awet dengan 5000 mAh plus 18 watt fast charge, dan kesan desain yang mewah. Dari info yang gue dapat ya, smartphone ini udah bisa kalian beli mulai dari tanggal 20 September 2021, dan untuk detail bundlingnya serta juga promo-promonya yang ada itu bakal gue tulis aja ya di kolom deskripsi, jadi pastikan kalian cek. Cuma saran gue selama pandemi ya, kalian bisa beli online aja di Vivo Official Store, atau juga manfaatin layanan antar ke rumah dari Vivo. Kalau ada pertanyaan ya seputar Vivo Y21 ini, silahkan langsung aja sampaikan di kolom komentar guys. Gue Febian dari Kepo Intenu pamit dulu, sampai ketemu lagi di video teknomenarik lainnya besok.